Halo kawan ATM, senang bisa berjumpa teman-teman kembali. Tentunya kabar baik aja ya. Baik, rangkuman film berikut ini masih dilanjutkan Super Sentai, yakni Hyakuju Sentai Go Rangers. Roh jahat ribuan tahun telah memanfaatkan banyak orc. Bahkan, Ura pun dipakai sebagai media agar bisa hadir kembali ke bumi. Tetom mendapat firasat bakal datang roh jahat ribuan tahun yang lalu. Kemudian, Go Rangers ketika melewati hutan menemukan batu nisan bertuliskan kuburan Go Rangers. Apa maksud semua ini? Langsung aja ceki-ceki. Dari batu nisan tadi muncul orc batu nisan. Dia amat tebal. Senjata Go Rangers dan Go Silver jadi terasa tumpul. Ketika semua sudah tak berdaya, termasuk Go King, lalu muncul binatang suci lainnya, yaitu Go Rusa. Ia berhasil menyegel orc batu nisan, tapi itu hanya sementara. Kemudian ia pergi, tanpa mengindahkan panggilan Go Silver. Kata Go Silver, dia masih belum bisa memaafkan dirinya. Go Rangers nggak ngerti apa maksud dia. Dahulu kala, Go Silver dan Murasaki, nenek Tetom, suka bernyanyi bersama lagu yang indah dengan suara merdu Murasaki, membuat Go Rusa alias Go Deer ikut nimbrung. Hingga suatu hari, Orgetes datang menyerang. Dua berhasil dibabat Go Silver, sedangkan yang satu lagi luput. Hampir saja Go Silver KO, untung Murasaki datang melindunginya. Namun justru dia jadi korban, dan sejak itu Murasaki nggak bisa nyanyi lagi. Lehernya harus diberi gift. Beralih pada orc batu nisan, saat ini dia sudah terbebas dari segel Go Rusa, lalu membuat kekacauan. Tanpa berlama lagi, Go Rangers langsung ke TKP, serta menghadirkan Go Muscle Strike, penggabungan Go Gorilla dan dua Go Beruang. Tendangan Go Muscle lewat Go Madilo ternyata dengan mudah ditepis orc batu nisan, dan malah berbalik menyerang Go Muscle. Sementara binatang suci yang lain masih pada terluka. Go Rangers nggak bisa memanggil mereka. Di lain tempat, untuk mengambil hati Go Rusa, Go Silver coba memainkan sulingnya. Kemudian dia melihat Murasaki seakan datang dan ikut bernyanyi. Padahal itu adalah Tetom. Dan Go Silver janji pada Go Rusa akan menjaga kembali lagu ini. Akhirnya, Go Rusa mau mengobati semua binatang suci. Dan Tetom menyerahkan permata Go Rusa pada Go White untuk menyegel kembali orc batu nisan. Go Rusa lalu bergabung dengan Go King, membentuk kekuatan dengan nama Go King Crosshorn. Kibasan-kibasannya mengirim orc batu nisan kembali ke langit. Go Rangers berterima kasih pada Go Silver, tapi katanya yang pantas itu Tetom. Namun menurut Tetom, yang pantas itu Go God. Dialah yang menuntunnya ke lembah hitam, sehingga mereka bisa menyanyikan lagu kesayangan Murasaki. Go God. Setelah ruh kuat ribuan tahun berhasil disegel, Go Rangers berharap kerja mereka akan usai. Namun tidak dengan Go Silver. Dia berkata tetap bakal ada ruh jahat lainnya. Kekhawatirannya sempat diejek Go Blue, si pengkhawatir. Kecuali Tetom, dia sepertinya suka banget dekat-dekat dengan Go Silver. Bahkan bakal sering-sering ke Pulau Langit buat nyanyiin Go Rusa, supaya dia tetap mau membantu. Beralih ke suatu tempat di mana Go Silver merenungi kesalahan yang ia lakukan. Telah membawa ruh jahat ke abad ini. Tiba-tiba dua tanduk muncul. Dia nggak ngapa-ngapain, hanya saja seperti memancing Go Silver supaya ikut dengan mereka. Rupa-rupanya ini semua telah direncanakan Ura. Go Silver akan dijebak. Tibalah mereka sampai muncul bulan purnama. Dengan begitu, Go Wolf akan pergi darinya oleh sebab dengan berkumpulnya seluruh ruh-ruh jahat, kekuatan bulan akan membuat ruh-ruh jahat bisa mengeluarkan insting Go Wolf. Entah apa rencana besar Ura. Yang jelas, untuk melancarkan rencananya itu, dia harus menguasai Go Wolf dan Go Silver.
Langkah ini dibuat karena Ura tahu nggak ada yang bisa melepaskan segel Gao Rusa alias Gaudir selain kekuatan binatang suci. Kini Gao Silver benar nggak berdaya. Ketika Gao Tiger tiba, lalu mereka menebak-nebak apa rencana Ura. Mengaitkan dengan kemunculan roh jahat yang tersegel, dan itu karena panggilan Gao Wolf, bisa ketebak rencananya akan memasukkan kembali roh jahat ke tubuh Gao Silver. Dengan demikian, Rocky akan hidup kembali. Rencana yang brilian. Dan parahnya, ketika Gao Silver minta supaya dua permata yang tersisa mencegah Gao Wolf, malah mereka pun berubah jadi pengikut roh jahat. Itu terjadi karena secara alami mereka langsung menyerap kekuatan roh jahat. Untuk mencegah Gao Hunter, Gao Rangers harus bertindak. Lalu Gao White memanggil Gaudir, kemudian bergabung dengan Gao King. Semula Gao Hunter dapat disegel dengan bubble capture, namun di luar dugaan, ia bisa membuka segel tadi. Luar biasa. Saat-saat perjuangan seorang Gao Silver melawan roh jahat ribuan tahun amat dahsyat, dia berusaha keras menolak roh-roh itu menempati ruang tubuhnya. Gao Rangers semula mengira ia nggak bakal mampu, dan sepertinya Rocky bakal menang. Tapi dengan tekad membara, akhirnya Gao Silver yang menang. Dengan demikian, takkan ada lagi roh jahat yang bisa menguasai tubuhnya. Lalu bagaimana dengan roh gentayangan yang nggak punya media? Untuk itu, Ura merelakan tubuhnya sebagai media roh jahat gentayangan. Lalu ia pun berubah jadi Ura Ultimate Form. Kekuatannya amat luar biasa, berkali-kali lipat dari Ura sebelumnya. Sasaran utamanya Gao Silver sebagai ex-Rocky. Dia belak-belakan buka rahasia apa maksud dari roh jahat dimasukkan ke dalam tubuh Orc selepas dari tubuh Rocky untuk mematangkan roh jahat itu sendiri lewat pertarungan dengan Gao Rangers dan Gao Silver. Gao Silver amat berang mendengarnya, tapi ia nggak berdaya melawan Ura Ultimate. Bahkan senjata andalan Gao Rangers juga nggak tajam lagi. Dan terakhir, korban dari Gao Rangers adalah Gao Blue. Helmnya hancur, mungkin kepalanya remuk. Yakuju Sentai dihancurkan. Gao Blue sudah tiada, menjadikan Gao Black dan Gao Yellow amat murka. Lalu mereka maju bersama. Apa yang mereka dapatkan adalah malapetaka pula. Sama halnya dengan Gao Blue, mereka juga KO. Melihat rekan-rekannya pada KO, Gao White seorang diri maju menyerang. Namun apalah daya Gao White, ia pun KO di tangan Ura Ultimate. Tersisa Gao Red dan Gao Silver. Lantas tanpa buang-buang waktu, mereka serentak pula menyerang Ura. Sebelum mereka di-KO-kan, tiba-tiba ada yang menyerang Ura, sehingga ia terjengkang. Ternyata Gao God yang datang. Kemudian ia membawa seluruh Gao Rangers dan Gao Silver ke Gao Rocks. Tangis Tetom pun pecah. Ia amat berduka atas malapetaka yang menimpa teman-temannya. Mereka semua diangkat Gao God ke langit. Kini yang tersisa dua ksatria saja. Hampir mereka patah semangat. Lalu Gao God menerangkan jiwa teman-temannya akan tetap membantu meski mereka telah berada di alam baka, kecuali mereka menyerah. Di suatu kota, Ura dengan penampilan barunya memamerkan dirinya ke kota, lalu membuat banyak kerusakan. Gao Red yang sudah patah semangatnya kembali terusik ketika mendengar suara anak-anak yang memohon bantuan Gao Rangers. Mereka lalu bersemangat kembali. Untuk itulah mereka jadi Gao Rangers. Mereka harus tetap bersemangat. Anak-anak pun amat gembira dengan kehadiran Gao Rangers. Teriakan mereka sampai ke telinga 4 Gao Rangers di alam lain. Mereka merasa aneh. Ada di mana saat ini? Lalu ada seseorang memberitahu di luar sana teman-temannya tengah bertarung melawan monster. Dan mereka bisa membantu lewat harapan melalui media telaga dengan cara menyatukan artefak legendaris yang melayang di atas telaga. Syaratnya mereka harus berani karena artefak itu berada di atas magma. Jelas ini bukan hal yang gampang. Mereka nekat mengambil artefak itu demi bisa mengirim harapan mereka, membantu Gao Red. Kenekatan mereka nggak sia-sia, artefak berhasil didapat sekaligus disatukan. Dan hasilnya,
Sebuah benda yang bernama Falcom Summoners mencegah Gawred dari kebinasaan. Lalu dengan senjata itu, Gawred menahannya. Ura pun meledak. Akankah dia KO? Ternyata enggak. Justru dia menjadi membesar. Bahkan Gawred dan Silver kembali ke bentuk semula. Sungguh sulit mengalahkan orc yang satu ini. Karena semangat pantang menyerah Gawred, tiba-tiba dari tangannya muncul permata Gau merah. Kemudian permata tadi dipasang ke Jaukennya. Sungguh ajaib. Kejadian selanjutnya ketika panah Falcon dilepas, dari gunung berapi keluar burung api yang hebat. Dialah Gau Falcon. Dia amat besar. Gau Falcon mampu mengangkat Ura. Lalu terjadi keajaiban lagi. Keempat binatang suci pun ikutan bangkit. Apa ini berarti? Dugaan Gawred nggak salah. Keempat temannya muncul kembali. Gawred pun amat gembira. Kemudian dari penggabungan mereka menjadi Gau Icarus. Dia punya sayap yang bisa jadi perisai. Meski Ura juga bisa terbang, di sini kita diperlihatkan fantasi bertarung yang keren. Mereka bertempur di atas langit. Lalu lewat tendangan Gau Madilo, Ura nggak bisa menghindar. Lalu Ura Ultimate pun hancur. Kini Tetom kembali bisa tersenyum. Kelima Gau Rangers telah berkumpul kembali. Berita gembiranya, rujat ribuan tahun telah benar-benar hancur sekarang. Gau Silver bisa tenang sekarang. Musuh utamanya, rujat ribuan tahun yang memanfaatkan tubuh Ura telah dapat dibinasakan. Dua tanduk amat berduka. Tuan tempatnya bergantung kini telah musnah. Mereka bagaikan anak ayam kehilangan induk. Nah, di saat mereka bersedih begitu, tiba-tiba ada tanda sesuatu yang bergerak-gerak. Krisis baru berasal dari pembuatan bir di bawah tanah. Akankah Highness Duke yang baru bakal muncul? Seperti dugaan Tetom, ternyata benar. Highness Duke yang baru bergelar Rasetsu adalah si tukang makan yang rakus. Dia dibantu dua Duke Orc, yaitu Duke Orc Propla dan Duke Orc Kyurara. Aksi pertama mereka menghancurkan kota. Gau Rangers yang dalam kondisi semangat pasca kembali dari alam baka mencari orc pengacau. Namun mereka dihadang Orgetes. Setelah dapat mengatasi Orgetes, mereka harus berhadapan pula dengan dua Duke baru. Seperti biasa, Gau Rangers dibuat pontang-panting. Itulah yang ditakutkan Tetom. Highness Duke ketiga bakal muncul. Namun tidak dengan Gau Rangers. Mereka tetap yakin mampu mengatasi Highness Duke ini. Jangan sombong, kata Tetom. Saat ini orc terdeteksi di Kamui-no New Capital. Di sanalah Gau Rangers akan menyergapnya. Entah kenapa, Tetom amat gelisah mendengar nama kota Kamui-no. Namun ia lupa. Seperti nggak asing baginya. Kemudian Gau Rangers bertemu dengan Duke Rasetsu. Terjadi pertarungan pertama. Gegara makanan mereka dihancurkan Gau Rangers. Makanan itu dari beton. Dendam yang berawal dari makanan akan berujung panjang. Fungsi dua Duke adalah selalu melindungi bos mereka. Sehingga Gawred nggak nyangka sama sekali bakal diboykot seperti ini. Akhirnya mereka tertimpa reruntuhan gedung. Gau Silver melongo melihatnya. Kok bisa? Lalu bersama-sama mereka menghadapi Master Rasetsu dan rekan. Karena kalah, Rasetsu pun kabur. Walaupun Rasetsu kabur, namun mereka mengakui kalau orc yang baru ini amat tangguh. Jadi mereka harus berhati-hati. Ada seorang bocah yang mengaku tempat ini adalah rumahnya. Makanya dia dengan berani melarang orc menghancurkan bangunannya. Namun siapa bocah ini? Nggak tahu lari kemana, Gawred nggak berhasil menemukan dia. Demi melahap mimpi manusia dan menghancurkan peradaban, sepertinya pasukan Master Rasetsu bakal muncul kembali. Dan Gau Rangers dengan gagah berani yakin bisa mengalahkannya. Teto mengatakan urusan anak itu serahkan pada dia. Gau Rangers fokus saja melawan Rasetsu. Lalu Gawred mengantar Teton ke kota Kamui-no New Capital. Ia mencari Putaro. Sementara itu, Gau Rangers akan menyergap kembali Master Rasetsu. Mereka mengatur siasat, tapi Rasetsu benar-benar tangguh, kecuali anak buahnya.
mereka dapat dihancurkan. Kejadian aneh berlaku. Di tempat itu, Go Rangers nggak bisa memanggil binatang suci. Futaro menjelaskan, ini semua disebabkan batu binatang. Batu-batu itu ada di sebuah bukit. Tetom dapat melihat dari batu-batu itu ke masa silam, di mana nenek moyang Go Rangers yang dahulu dikalahkan Orcs menyimpan amarah yang besar. Itulah kenapa Go Rangers nggak bisa terhubung dengan binatang suci. Baru setelah Tetom serta yang lainnya memohon agar mereka nggak marah lagi, sebab saat ini Go Rangers generasi baru tengah berjuang. Sama seperti mereka dahulu. Jadi kalau mereka sampai bernasib sama, maka tamatlah Go Rangers. Akhirnya setelah mereka bersatu, maka sinyal ke Pulau Langit pun tembus. Go Lion bisa mendengar panggilan Go Red. Dengan kehadiran Go King dan Go Hunter, mereka pun bisa mengatasi duo Duk raksasa. Ini hanya sejenak. Go Red harus memanggil Go Falcon juga, sebab dua Duk Orc amat tangguh. Lalu binatang-binatang suci membentuk format Go Icarus. Duk Orc pun dapat dikalahkan. Intinya, jangan pernah melupakan jasa pejuang terdahulu. Bisa menyebabkan mereka murka. Selama 1000 tahun ini, penerus Go Rangers melupakan jasa nenek moyang mereka dengan membiarkan batu binatang suci berserakan. Sejak kejadian ini, mereka jadi sering menziarahinya. Bersambung, Nek.